Perkenalkan, nama saya Sayu Padma Chandani Chandra Dewi dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 20110311020 dari kelas E dengan nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik melalui media pembelajaran yang telah saya buat. Di mana media pembelajaran yang telah saya buat, saya beri nama Mading Pendaki Ilmu. Seperti yang dapat dilihat di sebelah kanan saya, di mana di sini terdapat pendaki dan juga gunung, di mana pendaki ini saya lambangkan sebagai peserta didik yang sedang mendaki ilmu, dan juga pada gunung ini terdapat angka-angka dari angka 1 sampai dengan 13 yang menjadi lambang pertemuan dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada pertemuan pertama, yaitu dengan judul Konsep Dasar Perkembangan dan Pertumbuhan pada Manusia. Yang pertama, ruang lingkup psikologi dalam pembahasan perkembangan pada peserta didik. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku suatu individu manusia dalam perkembangan serta latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam perspektif psikologi, peserta didik adalah suatu individu yang sedang berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan, di mana baik dari segi fisik maupun psikis dan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang sangat berbeda, di mana pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya sel-sel dalam tubuh suatu organisme yang disertai dengan bertambahnya ukuran, berat, dan tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Di mana pada pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, di mana pada pertumbuhan dari kecil hingga besar itu dipengaruhi dari bertambahnya waktu. Nah, sedangkan perkembangan itu adalah suatu proses bertambahnya kemampuan atau skill yang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kematangan dari fungsi dan struktur tubuh manusia. Pada perkembangan ini, dia bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk semula. Itu dapat kita lihat dari anak kecil yang awalnya hanya bisa merangkak, kemudian selanjutnya dia bisa berjalan, berlari, melompat, dan ketika dia tua, semua itu akan mengalami penurunan fungsi sel-sel dari dalam tubuhnya. Pada pertemuan satu ini juga terdapat hukum perkembangan, yaitu yang pertama ada hukum konvergensi, selanjutnya ada hukum tempo, hukum masa peka, hukum rekapitulasi, perkembangan maju berkelanjutan, setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing, dan dalam perkembangan terdapat urutan waktu yang dapat diramalkan. Sekarang pendaki telah naik pada nomor 10 dan saya akan menjelaskan pertemuan ke-10 dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan peserta didik, di mana dalam urutan waktu atau rentan waktu, setiap individu memiliki tugas perkembangannya yang harus diselesaikan. Nah, jika tugas-tugas perkembangan ini tidak diselesaikan, maka setiap individu itu tidak akan mampu untuk melanjutkan tugas perkembangan selanjutnya yang akan mengakibatkan terjadinya gangguan atau kegagalan suatu individu terhadap tugas yang tidak diselesaikan. Adapun faktor-faktor yang menghalangi tugas perkembangan individu diantaranya ada cacat tubuh, tidak ada yang motivasi, tingkat perkembangan yang mundur, tingkat kecerdasan yang rendah, tidak ada yang kesempatan, dan juga kesehatan yang kurang baik. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang membantu penguasaan tugas-tugas perkembangan, yaitu ada tingkat perkembangan yang normal atau yang dapat diakselerasikan, kesehatan yang baik, selanjutnya ada tingkat kecerdasan yang tinggi, lalu ada yang kesempatan, kreativitas, dan juga motivasi. Sekarang pendaki telah berada di puncak ke-13, yang artinya saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-13, yaitu reward dan punishment.
di mana reward adalah suatu yang diberikan kepada seorang sebagai bentuk penghargaan atas apa yang telah dia lakukan dalam bentuk cenderamata sebagai kenang-kenangan. Di mana dalam pemberian reward ini dapat berupa barang atau benda yang diberikan sebagai bentuk motivasi, ataupun pemberian reward ini dapat dilakukan dengan kata-kata atau perilaku yang disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan berbeda dengan reward, punishment adalah suatu hukuman atau sanksi, di mana seorang pendidik haruslah berhati-hati ketika memberikan punishment atau hukuman kepada peserta didik agar tidak menimbulkan suatu dendam. Dalam pemberian punishment ini harus mampu mengedukasi peserta didik sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam pemberian punishment ini ada macam-macam punishment menurut William Steam, di mana itu disesuaikan dengan tingkat kesalahan anak-anak, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah punishment asosiatif, yang kedua ada punishment logis, dan yang ketiga ada punishment normatif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik. Semoga video yang saya buat ini dapat menjadi suatu media pembelajaran dalam mata kuliah perkembangan peserta didik sehingga meningkatkan wawasan kita bersama. Akhir kata saya tutup dengan para pesan. Om Santi, 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 Om.